Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan mungkin udah tidak asing lagi di mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran. Siapa lagi kalau bukan Mas Rio. Mas Rio, gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini baik-baik saja, Angel. Langsung saja ke inti acara, yaitu tentang MICE dan penjualan technopreneurship. Mungkin banyak yang ingin tahu ya, apa sih itu MICE, terus mungkin udah sering dengar, tapi kita sebenarnya tuh nggak tahu apa sih itu MICE. Langsung saja kita tanyakan kepada Ketua MICE dari D3 Administrasi Perkantoran. Mungkin Mas Rio bisa langsung menjelaskan. Oke, mengenai ataupun kita membahas arti kata MICE, kalau mungkin teman-teman yang belum mengerti, MICE itu adalah meeting, incentive, conference, and exhibition. Nah, itu adalah suatu mata kuliah yang sungguh luar biasa menurut saya, Angel ya. Karena mata kuliah ini pun masih hadir jadi ke administrasi perkantoran itu kurang lebihnya 3 tahun, hampir ke 4 tahunan seperti itu. Dan mata kuliah ini diciptakan oleh KPS administrasi perkantoran yang sekarang, yaitu Bapak Rahmat. Nah, bahwasanya kita ini di sini tuh diajarkan cara untuk menjadi suatu IO gitu loh, IO sebenarnya gitu loh. Meskipun kita emang masih berada di ruang lingkup belajar, kita itu sudah langsung disuruh terjun secara langsung. Nah, terlepas dari itu semua, Pak Rahmat juga adalah suatu orang juga yang sangat mengetahui bagaimana cara kerjanya IO. Nah, maka dari itu teman-teman mahasiswa sendiri yang mengambil mata kuliah MES ini pun juga tidak dilepas begitu saja gitu loh. Kita dibina, kemudian kita pun juga diawasi oleh Pak Rahmat secara langsung. Tidak hanya itu, malahan Pak Rahmat sungguh luar biasa juga. Nah, luar biasa ini cukup luas dalam artian kalau menurut saya sendiri selaku mahasiswa dari Pak Rahmat dan juga yang menjalankan MES ini, kita itu diberikan sarana dan juga prasarana seperti kita difasilitasi perlengkapan dan lain sebagainya. Kita pun juga diberikan solusi yang sungguh luar biasa oleh Pak Rahmat ini saat kita mengalami kendala, Angel, seperti itu. Nah, jadi bahwasanya MES itu adalah suatu mata kuliah yang menurut saya sangat baik untuk dijalankan di dunia 4.0 seperti ini, karena kita mau nggak mau sebagai mahasiswa itu harus paham akan teknologi dan juga menggabungkan suatu dengan kegiatan gitu. Jadi kegiatan untuk meningkatkan kepada suatu hal yang lebih masa depannya itu kita gunakan secara baik teknologi, contohnya kemudian bekal-bekal ilmu yang baru dan lain sebagainya, seperti itu, Angel. Kalau boleh tahu, gimana sih kerja MICE dalam event organisasi seperti itu? Oke, cara kerja MES ya. Iya. Nah, kalau cara kerja MES sendiri, kita di sini dibentuk panitia, layaknya panitia pada dasarnya IO gitu loh. Kita terdiri dari acara, kemudian ada juga tim kreatif marketing. Nah, kita pun juga ada sponsorship, ada humas, kemudian kita juga ada operasional, dan juga ada sekretaris serta bendaranya, seperti itu. Nah, bahwasanya terlepas kita juga dari konsepnya yaitu IO, kita itu juga diajarkan pada cara kerjanya di setiap divisi masing-masing itu gitu loh, Angel. Nah, contohnya nih ya, contoh kecilnya, contoh kayak seperti di divisi acara nih. Nah, divisi acara itu bagaimana sih? Nah, kita diajarkan untuk cara mengonsep dengan baik, kemudian kita harus menghadapi nanti adanya permasalahan secara mendadak, kita harus memberikan solusi yang baik juga dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil dan juga hal yang baik menurut saya bagi teman-teman yang mengikuti mata kuliah MES ini, seperti itu. Oh, kalau boleh tahu ya, Oke. apa sih yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa D3 Administrasi Perkantoran dari MICE itu? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya, karena pada dasarnya banyak sekali teman-teman ataupun beberapa mahasiswa yang mungkin menganggap MES ini adalah suatu beban yang cukup sulit. Ya memang bahwasanya seluruh mata kuliah itu nggak ada yang dianggap remeh dan juga mudah, Angel, seperti itu. Nah, tapi pada saat kita kita mengetahui seluk-beluknya ataupun apa sih tujuannya MES untuk diberikan ke kita, itu adalah suatu hal yang cukup luar biasa menurut saya. Nah, karena dari MES saja dengan 1 semester ini kita secara langsung hampir mungkin 30% kita sudah tahu cara kerjanya IO itu seperti apa gitu loh. Nah, terlepas kita nantinya nggak berada di divisi acara, kita berada di divisi contohnya sponsorship, kita pun
juga tahu gitu loh bagaimana caranya mencari sponsor. Kemudian ada divisi kreatif marketing. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui untuk menjadi suatu editor yang handal di suatu IO. Nah, itu adalah suatu pembelajaran yang baik menurut saya. Nah, dan dari itu juga kita itu banyak sekali menghadapi problematika yang sepertinya adanya kasus-kasus yang terjadi di setiap kegiatannya. Nah, karena pada dasarnya kegiatan itu tidak akan berjalan mulus, Angel ya. Mungkin Angel sendiri tahu ya, pernah menganu kegiatan yang dimana nantinya kegiatan itu selalu ada aja rintangan, pantangannya. Nah, itu pun adalah salah satu kunci dan juga pembelajaran bagi setiap kegiatan menurut saya. Nah, dari 50 mahasiswa di angkatan saya pun juga merasakan salah satunya itu pasti akan belajar bagaimana ataupun juga mengetahui dan memahami kerjasama tim itu sesulit ini. Nah, jadi nantinya kita pada saat terjun kerja maupun kita bekerjanya di bidang apapun itu akan ada yang namanya kerjasama tim. Nah, itu yang menurut saya adalah pembelajaran cukup luar biasa di mata kuliah Mas ini, Angel. Seperti itu, Angel. Terus kendala apa sih yang sering terjadi, apalagi di akhir-akhir ini kan lagi habis adain event gitu ya. Itu betul, kendala apa aja yang sering terjadi? Kalau kendala nih ya, kita berbicara soal kendala. Kebetulan kita ini lagi di masa-masa hektik gitu lah, Angel ya. Nah, kenapa kok hektik aku kalau boleh bicara? Karena kita ini kurang 2 agenda lagi, itu mau selesai gitu loh. Kurang jangka waktu kalau dihitung mulai per hari ini itu masih ada ada hitungan hari, kita punya 1 bulan sisanya. Nah, 1 bulan itu menurut saya itu waktu yang kecil bagi event sebesar ini. Kenapa kita mengadakan, kenapa saya mengatakan event ini cukup besar? Karena kita itu menyangkut 2 negara gitu loh. Kita ini tingkatnya internasional, Angel. Nah, kita partisipannya nanti akan ada dari Indonesia, ada juga dari Malaysia, dan juga ada dari beberapa negara lain. Nah, itu pun kita harus mematangkan secara baik gitu loh. Nah, maka dari itu kendala-kendalanya ataupun rintangannya itu ada aja, mulai dari kita mencari partisipan, kemudian bagaimana cara kita menyuguhkan suatu kegiatan secara virtual, secara online, terlebih lagi ini adalah kondisi pandemi. Nah, itu menurut saya pantangan-pantangan yang cukup sulit dan PR sekali bagi teman-teman MES gitu, Angel. Nah, itu masih kita pikirkan dan juga akan kita usahakan secara baik bagaimana caranya kita sesuai dengan target. Bahwasanya setiap kegiatan itu mempunyai target. Nah, target kita di tahun ini adalah kita memberikan suguhan ataupun event secara virtual, secara online, dan juga itu nanti partisipannya adalah tidak dari masyarakat Indonesia tapi dari masyarakat luar negeri juga. Seperti itu, Angel. Itu tadi kan dari masyarakat luar negeri juga. Seperti Malaysia dan Indonesia. Gabungannya Malaysia dengan Indonesia ya? Iya, kalau yang pasti masih Malaysia sama Indonesia ya, seperti itu. Itu gimana sih cara gabunginnya? Padahal kan itu dari budaya yang berbeda gitu ya. Terus gimana bisa disatuin gitu? Betul sekali. Kerjasamanya gimana? Kita ini kebetulan Universitas Airlangga itu bekerja sama dengan IITF. Nah, itu kebetulan ini juga adalah ide yang cukup menakjubkan dan juga cukup luar biasa menurut saya dari Pak Rahmat, karena Pak Rahmat yang menginisiasi dan juga punya ide ini, Angel. Nah, maka dari itu hal inilah yang mengundang bagi teman-teman mahasiswa itu mempunyai tantangan untuk lebih bagaimana untuk memberikan hal yang baik kepada teman-teman nantinya mahasiswa Malaysia. Nah, untuk masalah rintangan perbedaan budaya, terutama ya budaya, bahasa, dan juga ada beberapa poin-poin lainnya lagi, itu menurut kami yang pastinya adalah kami di sini sebagai panitia dan yang dimana kita dituntut untuk memberikan hal yang cukup luar biasa. Terlepas itu adalah masyarakat Indonesia sendiri ataupun masyarakat di luar Indonesia, itu tetap sebagai tugas kami. Nah, maka dari itu seperti nanti bagaimana kita cara menghadapi perbedaan budaya, menghadapi perbedaan bahasa, kita sudah mempunyai cara tersendiri, Angel. Nah, saya kasih contoh satu nih ya. Nah, contohnya ya, kita perbedaan bahasa Indonesia pastinya akan berbeda dengan bahasa Melayu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi solusi ini agar nantinya kegiatan kita itu bisa diterima sama teman-teman mahasiswa Malaysia ataupun orang-orang Malaysia. Nah, kita akan menggunakan bahasa internasional, contohnya bahasa Inggris. Nah, nantinya akan ada pembawa acara dari MES ini membawakan acara dengan bahasa Inggris gitu loh. Nah, itu pun juga akan mudah diketahui. Nah,
di kegiatan kita ini juga Angel, kalau boleh tahu kita ini memang teknopreneur temanya, maka dari itu kita juga nggak menyangkut sara, agama, budaya ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa dikatakan itu cukup sensitif bagi dua negara. Nah itu Angel, jadi kita juga memikirkan hal itu secara matang agar nantinya tidak adanya hal-hal buruk atau pertikaian ya yang memang tidak diinginkan dari nantinya partisipan Malaysia yang hadir di acara kami, seperti itu aja. Untuk bahasanya sendiri itu masih menggunakan bahasa internasional saja ya Mas? Oke, kalau bahasa sendiri memang menggunakan bahasa internasional yang karena bahasa internasional yang paling nomor satu ya Angel ya, kalau kita ketahui sekarang itu adalah bahasa Inggris ya, dan juga bahasa Inggris itu paling bahasa yang mudah untuk kita gunakan dan juga kita pahami bagi seluruh masyarakat di dunia ini gitu loh. Nah maka dari itu kita memilih untuk bahasa Inggris. Nah kita pun sebetulnya bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi yang sangat disayangkan nantinya adalah kita ini bertemakan internasional gitu loh. Nah kita pun juga sebetulnya nggak hanya dari dua negara, nanti bisa aja dari negara-negara asing yang contohnya dari Filipina, kemudian ada Vietnam. Nah itu pun kalau kita nantinya pakai bahasa Indonesia, takutnya dari negara-negara yang di luar Malaysia sampai Indonesia ini nggak tahu gitu loh. Nah maka dari itu kita nggak mau mengambil resiko yang terlalu berat Angel. Nah makanya kita menggunakan bahasa Inggris seperti itu Angel. Nah kalau boleh tahu nih ya, gimana sih cara Mas Rio bisa jadi ketua MICE gitu? Oke, kalau ketua MICE ini sebetulnya itu kan kita itu kalau di kelas menggunakan prinsip ini ya, demokrasi ya, yang dimana kita itu mengajukan, kemudian kita itu kayak dipilih gitu, kita melakukan koordinasi, kemudian kita melakukan secara satu persatu itu persetujuan dan lain sebagainya, karena memang kita ini adalah negara demokrasi, seperti itu sih Angel. Jadi kita itu berdasarkan teman-teman itu adalah pilihan terbaik, nah itu kita diajukan. Nah kebetulan saya juga pun pada saat itu ya mengajukan diri gitu loh, dan alhamdulillah terpilih seperti itu Angel. Terus apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi ketua MICE gitu? Oke, hal yang dibutuhkan dari ketua MICE menurut saya nggak ada ya Angel ya, nggak ada poin ataupun hal khusus. Pada dasarnya sebagai prinsip ketua itu sama halnya dengan kegiatan-kegiatan lain Angel. Maksudnya ketua itu harus yang pertama bertanggung jawab, kemudian juga bisa menjaga kesabarannya, jujur dan juga tekun. Dan juga menurut saya yang paling penting adalah memahami Angel. Kenapa kok butuh memahami? Karena pada dasarnya dengan cara kita memahami ataupun biasanya kita kalau di kalangan mahasiswa itu peka. Nah kita tuh peka satu sama lain. Ada yang kita perlu untuk peka sama teman cowok, sama teman perempuan. Terlebih lagi setiap individu itu mempunyai sifat yang berbeda-beda Angel. Nah itu menurut saya yang cukup penting bagi seorang ketua, karena seorang ketua itu perlu untuk menjaga ataupun merekatkan hubungan di suatu tim kalau misalnya ada permasalahan. Nah itu menurut saya yang paling penting Angel. Pusing nggak sih Mas kalau jadi ketua MICE, terus selama menjadi ketua MICE ini tuh kan kendalanya tuh pasti banyak ya. Terus dari Malaysia sama Indonesia itu penggabungannya kan nggak semudah kayak yang dibayangin ya, gitu ya. Betul. Itu tuh pusing nggak sih Mas? Oke, kalau berbicara soal pusing, itu menurut saya pusing banget Angel, pusing banget karena kita ini memegang acara sebesar ini dan juga kita itu lagi ada tanggungan mata kuliah yang lainnya. Kemudian kita juga setiap individu ataupun saya sendiri itu juga ada tanggungan organisasi. Nah maka dari itu terlepas itu semua itu adalah suatu tanggung jawab yang harus saya lakuin gitu Angel. Kalau berbicara soal pusing, pasti yes, pusing sekali Angel. Nah tapi dengan saya dikelilingi sama teman-teman yang hebat, kemudian dikelilingi oleh dosen-dosen yang hebat juga, rekan-rekan yang cukup luar biasa, keluarga dan lain sebagainya, itu adalah support system saya, yang dimana pada saat saya pusing, saya ada tempat bahagia ataupun rumah gitu loh, pulang gitu loh. Nah pada saat saya pulang, pada saat saya capek, itu saya cukup bahagia, pusing pun akan hilang. Nah maka dari itu menurut saya pusing itu dapat diatasi pada saat kita tuh bisa memposisikan diri Angel, seperti itu. Nggak ada namanya orang kerja itu nggak pusing, pasti semua pusing. Kecuali kuncinya menurut saya adalah bagaimana cara kita menghadapi pusing agar tidak suatu pekerjaan kita itu tidak mengalami masalah. Nah maka dari itu kita tetap perlu mengerti untuk tanggung jawab kita gitu loh. Nah karena tanggung jawab itu adalah hal yang penting. Nah dengan kita mengerti ataupun memahami tanggung jawab kita, sepusing apapun kita tetap akan berusaha sebaik mungkin dan tetap akan
bertanggung jawab atas apa yang sudah kita ambil, Angel. Seperti itu, Angel. Mungkin udah cukup ya Mas Oke. bincang tentang MICE kali ini. Udah banyak ilmu yang udah kita dapatkan mungkin ya. Betul. Sebagai penutup podcast Himaka tahun ini, aku mewakili anggota Hima Administrasi Perkantoran mengucapkan terima kasih kepada penonton setia podcast Himaka, dan terima kasih juga kepada Mas Rio yang sudah mau menjadi narasumber kali ini. Aku Angelin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.